Audio Jungle. Pesan terhadap guru Pak di HUT PGRI ini Pak. Ya, dalam rangka hari ulang tahun ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional, kami berpesan dan mengajak kepada seluruh guru yang ada di Kabupaten Cilacap untuk terus semangat ya, mengabdi, berkarya dan berdedikasi untuk Cilacap, untuk bangsa dan negara. Ya, kita harus kembali ke fitrah guru. Guru adalah profesi. Guru bukan pekerja. A teacher is a profession, not an unemployed. Ya, oleh karena itu guru adalah profesi. Kami mengajak guru untuk betul-betul mengabdi dan berkarya untuk bangsa dan negara ini khususnya di Kabupaten Cilacap. Dan kita ingin anak didik kita yang kita didik hari ini menjadi generasi yang hebat ke depan, yang mampu membawa kebanggaan bangsa dan negara kita. The future depends on what we do at present. Masa depan tergantung dari apa yang kita lakukan saat ini. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh guru saat ini menentukan masa depan bangsa. Tentunya dengan adanya Hari Guru Nasional ini Pak, tentu dan Hari PGRI yang ke-76, beberapa sesi yang waktu yang lalu memang ada beberapa sentilan dari masyarakat Cilacap terkait mungkin mengenai masalah pembangunan di infrastruktur di setiap sekolah-sekolah, kemudian biaya-biaya sekolah yang kemarin cukup mendapat kritikan. Ini menjadi tantangan Pak Satmoko tentunya dalam dunia pendidikan di Cilacap ke depan. Bagaimana ini Pak? Ya, saya memahami dan mengerti itu, dan ini sifatnya adalah partisipasi, ya. Dan ini semuanya juga ada aturannya. Karena ada aturannya kita melangkah. Nah, sehingga kami juga menghimbau kepada seluruh wali murid, ini sifatnya partisipasi. Bagi wali murid yang tidak mampu, boleh 0 rupiah. Bagi yang setengah mampu tapi barangkali keberatan, boleh rasan ke pihak sekolah dan nanti bisa 0 rupiah ya. Jadi kita juga tidak menghalangi bila ada partisipasi dari wali murid untuk ikut membantu dalam pengembangan sekolah ya. Jadi yang kata kuncinya adalah partisipasi ya, namanya partisipasi boleh ikut, boleh tidak ya, sifatnya adalah sukarela. Nah, inilah yang kita kedepankan, sehingga kalau kita ingin mencetak generasi ke depan yang lebih hebat daripada generasi sekarang, kita tentunya pengen adanya guru-guru yang hebat, ada sarana prasarana yang hebat pula ya. Karena tanpa prasarana dan sarana yang hebat, tentunya ini kita kesulitan untuk mengejar ketertinggalan kita dengan negara lain. Bukan hanya sekedar daerah lain, tapi kita ingin mensejajarkan Indonesia dengan negara lain ya. Karena hari ini kita harus berpikir think globally, act locally. Apa yang kita lakukan di Cilacap adalah untuk internasional. Artinya anak-anak Cilacap harus bisa berprestasi dan bisa bersaing dengan anak-anak sekolah dari Eropa, Amerika dan lain-lain. Bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang pintar dan bangsa yang hebat. Pak, selain pengabdian dari para guru, bagaimana terkait dengan kesejahteraannya Pak? Termasuk honorer, gitu, PTT gimana? Ya, alhamdulillah Cilacap adalah atas kebijakan Bapak Bupati Cilacap melalui kebijakan beliau, kita membuka kesempatan 5.258 ya guru honorer atau wiyata bakti untuk bisa mengisi kekosongan P3K. Inilah kebijakan yang luar biasa dari Bapak Bupati, pemerintah Kabupaten Cilacap memberikan kesempatan, sehingga apabila formasi ini terisi 5.258 formasi, insya Allah kesejahteraan pun nanti juga meningkat ya dengan masuk ke 3K. Dan bagi guru yang sudah PNS ya alhamdulillah sudah beberapa tahun yang lalu mendapatkan sertifikasi dari pemerintah. Nah inilah, dan dalam kesempatan ini saya titip kepada guru-guru
agar sertifikasinya disisihkan minimal 20% untuk peningkatan kompetensi masing-masing guru ya. Beli laptop, beli peralatan-peralatan yang menunjang pengajaran, itulah yang kita inginkan ya. Tadi dari rekan-rekan guru juga lincah sekali Pak dalam mengutarakan bahasa Inggris. Speak-nya bagus sekali. Ini tanggapan Bapak-bapak juga sebagai putra dari seorang pendidik ya, guru. Tentunya sekarang menjadi kepala dinas, melihat tadi banyak sekali guru-guru yang pintar bahasa Inggris. Bagaimana ini Pak? Ya, ini memang program kita dan mulai tahun depan ada namanya bilingual class masing-masing sekolah. Artinya nanti kegiatan belajar mengajar ini menggunakan dua bahasa Inggris dan bahasa Inggris. Karena apa? Karena bahasa Inggris itu wajib dan mau tidak mau harus dikuasai oleh anak-anak kita. Kalau anak-anak kita hari ini mereka ke depan ingin bersaing, berkompetisi di era global, mereka harus menguasai bahasa Inggris. Oleh karena itu, saya wajibkan semua sekolah mulai tahun depan ada bilingual class, ya. Because English is very important, ya. Education is the most powerful weapon which we can use to do or to change the world. Pendidikan adalah senjata yang terampuh yang bisa kita gunakan untuk merubah dunia. Dan kita bermimpi anak-anak dari Cilacap suatu saat kelak bisa mewarnai dunia dengan kebaikan, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pak, terkait mengenai masalah tadi pendidikan, sekarang ke budaya nih Pak. Kemarin banyak para dalang yang pentas ya Pak ya. Terus dalam Hari Wayang Nasional juga Bapak juga ikut hadir di Martasinga ya Pak ya. Terus kemarin Pak Seda juga ada seniman pedalangan hadir juga di Pesanggerahan itu Pak, terkait mengenai dalang ini ngamen ini nih. Tanggapannya Bapak ini gimana, dalang ngamen kok sampai dapat 25 juta terus disosialkan kepada masyarakat ini Pak? Ya, bahwa sesuai dengan kebijakan Bangga Bangun Desa, khususnya pilar keempat lingkungan sosial dan budaya, kita ingin mempertahankan dan menguatkan patok-patok budaya yang ada di Cilacap ini. Oleh karena itu, mulai tahun ajaran depan, muatan lokal harus mengakomodir seni dan budaya lokal setempat. Dari Nusa Wungu ada lengger, di sana kita kembangkan lengger anak sekolah. Di Dailuhur ada Daipong, ada wayang golek. Nanti anak-anak kita, anak SD SMP belajar Daipong, belajar wayang golek. Nah, nanti targetnya 5 tahun ke depan, saya ingin menyaksikan anak SD, anak SMP jadi dalang. Pengrawitnya temannya sendiri, sindenya temannya sendiri, penontonnya temannya sendiri, bapak ibu gurunya di belakang nontonnya. Nah, itulah targetnya 5 tahun ke depan, agar apa? Anak-anak kita hari ini kita tanamkan kecintaan ya kepada budayanya sendiri, sehingga mereka nanti bangga dan cinta kepada Indonesia. Kita ingin generasi kita ke depan menjadi generasi yang punya karakter, punya jiwa dan punya kepribadian Indonesia. Itulah yang kita tanamkan melalui Mulok ini. Nah, sehingga nanti kalau anak-anak kita berkunjung ke Eropa, ke Amerika, mereka bangga loh dengan keseniannya, dengan ketopraknya, dengan wayang kulitnya, dengan wayang goleknya, dengan lenggernya. Mereka tidak bangga dengan drama Korea, tapi mereka lebih cinta dengan ketopraknya sendiri. Itu. Pak, berkaitan dengan Hari Guru, Pak, perjuangan guru yang belum diangkat dan gajinya masih kecil, Pak, gimana Pak? Ya, untuk teman guru, yakinlah ya, matahari besok pagi pasti terbit dari timur. Oleh karena itu harus semangat ya. When there is a will, there is a way. Ada kemauan pasti ada jalan. Fa innam ma'al usri yusran, innam ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Oleh karena itu tetap semangat, yakinlah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sudah mengatur semuanya. Kalau kita berusaha berdoa, Allah pasti memberi jalan yang terbaik untuk guru, untuk kita semuanya. Artinya kesejahteraan terus diperjuangkan, Pak ya? Ya. Pak, ada berapa yang PR Pak untuk guru yang belum terangkat Pak di Cilacap, Pak? Ya, sesuai data kemarin untuk guru-guru Piata Bakti ini ada 5.258 dan itu
diberi peluang oleh Bapak Bupati, oleh pemerintah Kabupaten Cilacap untuk diisi melalui P3K. Mudah-mudahan itu nanti terisi semuanya formasi itu sehingga otomatis kesejahteraan mereka meningkat. Termasuk satpam sekolah masuk ya? Satpam di sekolah. Untuk satpam barangkali itu sifatnya lokal masing-masing sekolah, bukan dari format ini. Nanti insya Allah nanti masing-masing sekolah sudah punya perencanaan sendiri ya. Oke, Pak. Harapan Bapak Pak terkait dengan Hari Guru dan Hari PGRI ini dengan tidak stabilnya, belum stabil pendidikan terutama di Kabupaten Cilacap ini ya Pak, yang kadang masih daring, masih sip-sipan, gimana ini Pak? Ya, hari ini kita sudah 50% 2 sip dan sesuai dengan surat edaran dari Bapak Gubernur dari Provinsi Jawa Tengah, jam pelajarannya sekarang ditambah 1 sip yang kemarin 4 jam pelajaran sekarang jadi 6 jam pelajaran ya, sehingga nanti ini semakin lama waktu bersekolah bagi anak-anak kita meskipun masih 2 sip. Doa kita semuanya mudah-mudahan tahun depan sudah seperti dulu lagi, artinya COVID-nya udah pergi dan masih koma, pergi dan tidak kembali COVID-nya. Nah itu. Terima kasih Pak. Oke. Sukses selalu. Oke, siap.